Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Salah satu pelayanan yang saya kerjakan itu bersama dengan komunitas Adiuswo. Itu sebutan di gereja kami, Adiuswo. Adi itu besar, agung. Yuswa itu usia. Jadi kalau bahasa Indonesia disebut lansia ya. Kalau di gereja mungkin disebut komunitas umas ya, usia emas ya. Kalau di gereja kami disebut Adiuswo ya, usia yang sudah adi, usia yang sudah agung gitu ya. Di salah satu persekutuan kami muncul satu ayat ini, karena dalam ini komunitas Adiuswo ini terbiasa bersekutu dalam bahasa Jawa ya. Jadi nyanyian, pujiannya, khotbahnya juga dalam bahasa Jawa. Di satu persekutuan saya ketemu dengan satu ayat ini. Frasanya tertulis seperti yang saya buat di judul ini ya. Gusti Allah ora kena digawe geguyon. Gusti Allah ora kena digawe geguyon. Kalau terjemahan bebas saya itu semacam itu, Tuhan Allah itu tidak bisa dibuat sebagai bahan bercanda gitu. Nah, di itu ada ayatnya di Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Saya bacakan bahasa Jawanya dulu ya, Ojo podo kesasar. Gusti Allah ora kena digawe geguyon itu tadi. Awit apa kang disebar ing wong iya iku kang bakal dieneni. Sebab sing sapa nyebar ing daginge dheweke bakal ngeneni karusakan saka daginge. Nang sapa kang nyebar ing roh iya bakal ngeneni urip langgeng saka ing roh iku. Di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ditulis seperti ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Gusti Allah ora kena digawe geguyon. Dalam terjemahan Indonesia, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sampai kita membuat Tuhan itu jadi bahan lelucon. Loh, kok bisa? Bagaimana kita bisa membuat Tuhan itu sebagai lelucon? Bagaimana kita bisa membuat seakan-akan mempermainkan dia? Itu jelas di ayat yang kita baca tadi ya. Jika kita ingin menuai hidup kekal dari roh, tapi masih menabur dalam kedagingan, di situ kita menjadikan Tuhan hanya sebagai lelucon. Alkitab juga paham hukum tabur tuai. Kalau kita menabur dalam daging, yang kita tuai kebinasaan. Kalau kita menabur dalam roh, yang kita tuai adalah hidup kekal. Nah, di sini masalah kebanyakan orang Kristen, juga pengkhotbah zaman sekarang ya. Dipikirnya kita bisa mengejar kedagingan, kita mengejar keduniawian, kita mengejar berkat-berkat jasmani, berkat-berkat duniawi. Kita menabur hidup dalam daging, tapi impian kita adalah kekekalan. Itu enggak boleh. Itu mempermainkan Allah. Itu menjadikan Allah lelucon. Kalau mau dapat hidup kekal, ya harus tabur kehidupan dalam roh. Tidak bisa kita seenaknya hidup dalam kedagingan kita, tapi mengharapkan kekekalan dalam surga. Maka kalimat pertamanya, frase pertamanya kan jelas, jangan sesat. Hidup dalam daging kok maunya
mendapat hidup kekal, enak saja. Kalau kita menabur dalam kedagingan, pasti kebinasaan yang kita akan dapat. Kalau mau menuai kehidupan kekal, ya mari menabur hidup dalam roh. Jadi berhenti mempermainkan Tuhan, berhenti menjadikan Tuhan lelucon, jangan sesat lagi. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Masih dalam pandemi yang saya tahu kita semua bosan ya. Banyak ya, sudah berapa bulan ini ya, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, hampir 9 bulan. Saya tahu kita memasuki masa fase bosan dengan pandemi, tapi jangan, masalahnya virusnya tidak bosan sama kita. Maka saya juga tidak bosan-bosan mengingatkan Anda menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, kalau dalam ruangan ya ingat ventilasi, durasi dan jaraknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.